Sekarang ini memang keberpihakannya kita punya ekonomi ini diatur banyak sekali dengan bukan dengan persaingan yang sempurna gitu, bukan persaingan yang memang harusnya sehat lah ya, persaingan sehat itu. Jadi di sini semacam diatur dengan kartel. Jadi dengan kondisi bahwa ini dibagi-bagi gitu. Nah, jadi ini seolah-olah sudah diatur, ini diberikan kepada siapa, khususnya kalau kita lihat di BUMN itu sudah diatur sama sekali. Dan juga untuk kalau tambang kita sudah tahu lah siapa yang bisa mendapatkan itu. Jadi itu hanya sekelompok orang, bukan hanya di tambang ya, di perkebunan besar ya, itu juga semua terkonsentrasi juga gitu. Jadi di mana rakyat ini memang ini yang membuat kita punya tingkat kemiskinan itu semakin tinggi ya, dalam jumlah kita itu naik. Dan menurut dari Bank Indonesia yang terakhir datanya, mereka yang mempunyai pendapatan 1,5 juta ya, 1,5 juta per bulan per orang, itu jumlahnya ada 68,3%. Itu masuk kategori rakyat miskin untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Jadi 68% rakyat miskin. Penduduk kita tergolong rakyat miskin. Ya. Nah, jadi ini benar-benar kalau kita lihat berarti kan eksploitasi dari kita punya sumber daya. Prof. Antoni, kalau saya lihat kan dulu kayaknya proporsi orang miskin tidak sebesar itu. Ini kalau misalnya ada catatan, itu peningkatan jumlah orang miskin seberapa persen sih? Nah, ini tergantung dari statusnya. Kalau Bank Dunia mengatur untuk bisa ada komparasi dengan negara-negara lain, maka ada garis kemiskinan internasional. Nah, garis kemiskinan internasional di kita ini itu tidak beranjak turun, ya, meskipun tidak meningkat juga gitu dalam arti. Jadi landai saja gitu. Artinya apa? Artinya pembangunan ekonomi kita kan ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 6%, 5%. Siapa yang menikmati kalau jumlah rakyat miskinnya menurut beberapa kategori itu sama saja gitu kan? Nah, ini berarti ada masalah besar dengan pembagian ekonomi Indonesia kepada siapa? Masyarakat siapa? Distribusi daripada kita punya peningkatan ekonomi itu. Jadi tidak dinikmati oleh masyarakat yang menengah ini. Prof, saya ingin tadi Prof bilang soal ini ya, soal nikel. Mohon koreksi kalau saya salah. Kalau saya tidak salah dulu zaman-zaman itu satu BUMN nikel itu Info, betul? Itu Info kan? Info bukan BUMN. Info itu apa? Yang sekarang pun masih ada namanya Vale. Oh ya, Vale. Kalau BUMN yang bergerak di nikel? Antam itu aneka tambang. Jadi dia macam-macam, dia ada ya, kita Timah kan ada PT Timah sendiri, tapi Antam kan macam-macam, dia ada emas juga ya, ada itu. Jadi dia aneka tambang gitu. Meskipun kalau bagi saya yang awam kan Antam taunya lebih ke emas ya, tidak di mall-mall. Maksud saya gini, mengapa misalnya kita harus menyerahkan semua itu hilirisasi lah katakan saja pada non Antam, bahkan disinyalir lebih banyak yang diberikan ke Cina asing. Nah, itu dia. Nah, dan asing pun diberikan dengan insentif perpajakan. Wah, ini sangat sekali ya, sangat merugikan keuangan negara gitu. Harusnya adalah itu diberikan kepada BUMN. Kalau kita berpegang kepada pasal 33, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Tetapi sekarang kalimat kata dikuasai oleh negara dipelintir menjadi cukup memberikan konsesi saja gitu. Oh, negara cukup memberikan konsesi kan gitu kan, dikuasai ya, ini kita kuasai gitu. Nah, siapa yang lalu mendapatkan manfaatnya itu tergantung dari negara itu. Tetapi